Haleluya, luar biasa sekali. Kita patut bersyukur Bapak rohani kita, gembala senior kita, Pak Arifin, senantiasa diberikan kekuatan dan juga hikmat dan juga pewahyuan. Kita bersyukur untuk itu Bapak Ibu, karena saya percaya di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi, kita terus memerlukan hikmat, kita terus memerlukan pewahyuan, kita terus memerlukan arahan, dan kita sangat bersyukur kita ada gembala senior yang sampai dengan hari ini masih terus Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan kepada beliau, walaupun beliau sempat juga beberapa waktu yang lalu ya mengalami lembah-lembah kekelaman, tetapi beliau bisa keluar sebagai pemenang. Dan saya mau katakan kita semua juga mampu dan bisa dan pasti akan keluar sebagai pemenang. Dan saya berdoa dan juga mengajak supaya semua jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah, setiap gembala senior kita menyampaikan pesan demi pesan di dalam ibadah kita. Pastikan engkau mendengar, pastikan engkau fokus, kalau perlu engkau mencatat supaya engkau juga bisa menangkap pesan demi pesan yang diberikan. Karena saya percaya pesan yang beliau sampaikan adalah pesan yang selalu fresh yang daripada Tuhan. Amin. Dan hari-hari ini kita memerlukan pesan-pesan yang seperti itu Bapak Ibu. Untuk itu mari terus kita semangat, terus kita bergairah di dalam Tuhan. Dan pastikan dirimu senantiasa selalu terkoneksi dengan Tuhan dan juga selalu terkoneksi dengan rumah rohani di mana engkau ada, di mana engkau bertumbuh. Mari saya mengajak semua kita untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan respon kita, dan pastinya juga mari belajar terus mempersiapkan catatan kita, sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita catat, kita renungkan, kita praktekkan, dan akan menghasilkan buah di dalam kehidupan rohani setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa hari demi hari bisa kami lewati itu semua karena Tuhan. Bukan kuat dan bukan gagah kami, tetapi semuanya karena Tuhan. Bukan karena apa yang kami miliki, tetapi semuanya karena Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan di dalam Tuhan. Karena kami percaya semuanya sudah Tuhan tentukan, semuanya sudah Tuhan atur. Dan kami terus pegang firman-Mu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kebaikan bagi kami orang-orang yang senantiasa berpegang, bersandar, berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya percaya katakan amin. Haleluya. Saya mengajak semua jemaat, mari yang ada di rumah, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, salam, kasih salam kepada rekan-rekanmu yang sedang beribadah juga secara online. Ya, katakan shalom, tetap sukacita, tetap kuat, tetap semangat. Silakan Bapak Ibu ya, chat, tulis di kolom chat ya. Salam mereka, katakan Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik. Karena saya mau supaya keluarga rohani kita ini terus terkoneksi di dalam setiap ibadah demi ibadah yang ada. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kuat dalam pertandingan. Di bulan ini kita akan bicara tentang yang namanya strong. Strong dalam hal apa? Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita harus strong, kuat di dalam pertandingan. Karena memang hidup kita di dunia ini adalah hidup di dalam pertandingan. Firman Tuhan seringkali saya sudah sampaikan berulang-ulang, saya harap jemaat tidak bosan. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Firman Tuhan pasti betul. Dan apa yang firman Tuhan tulis itu betul adanya. Dan firman Tuhan berkata bahwa hidup kita ini adalah pertandingan. Untuk kita menjalani pertandingan kehidupan, kita harus kuat Bapak Ibu. Hari-hari ini kita juga sedang diajar untuk itu bukan? Kita harus kuat secara jasmani, kita harus kuat secara rohani juga. Itu yang sedang terjadi. Dan saya pernah sampaikan di awal-awal kita menghadapi akademi corona ini, saya katakan bahwa segala sesuatu di dunia ini memang akan digoncangkan. Jadi kalau kita ngerti firman, kita nggak akan takut, kita nggak akan bingung, kita nggak akan tanya kenapa ini, kenapa begitu. Karena memang semuanya akan digoncangkan. Karena semuanya akan digoncangkan, maka yang harus kita terus lakukan adalah apa? Kuat
di dalam pertandingan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya akan kembali menggarisbawahi kata bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kalau firman Tuhan berkata bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, berarti ada pertandingan iman yang tidak benar. Nah, firman Tuhan mengajar, mengingatkan kita. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan nggak mungkin salah. Ya, saya mau katakan kita harus kuat di dalam pertandingan yang benar. Dan saya mencatat, paling tidak kalau berbicara tentang yang namanya sebuah pertandingan. Kebetulan saya suka sepak bola. Ya, saya suka basket, saya suka bulu tangkis. Tapi di antara itu semua, ya saya paling suka apa? Bola di sepak atau sepak bola. Ya, sebetulnya hari ini saya mau pakai kostum tim kesayangan saya yang akan main besok pagi, cuma saya pikir nggak enak lah, nggak boleh, nggak usah deh. Ya, tetapi dalam setiap pertandingan, 3 hal ini selalu ada. Bahkan ini penting untuk ada. Apa itu 3 hal? Yang pertama, fisik. Mau pertandingan apapun, fisik itu harus kuat. Yang kedua, mental. Yang ketiga, strategi. Setiap pertandingan membutuhkan 3 hal ini. Fisiknya harus kuat. Untuk fisiknya kuat, harus menjaga asupan makanan. Salah satunya kalau saya mengikuti timnas kita, tim sepak bola kita, ya, pelatih yang terbaru ini melarang semua pemainnya makan gorengan. Orang Indonesia itu suka makan gorengan, termasuk gembalamu ini suka makan gorengan. Tetapi pelatih sepak bola kita, Sintayong, dia melarang semua pemain timnas untuk makan gorengan. Karena apa? Karena asupan makanan yang masuk itu akan menentukan kekuatan fisik. Dan saya mau katakan fisik itu sangat penting di dalam seorang olahragawan, Bapak Ibu. Apapun jenis olahraganya, fisik sangat penting. Kemudian yang kedua juga yang Sintayong katakan ya adalah apa? Mental. Nah, ini saya lagi bicara dari sisi jasmani ya, manusia jasmani ini saya lagi bicara dari sisi itu dulu. Ya, saya belum masuk ke fisik ya. Tolong nggak usah ditampilin dulu aja. Ikutin yang alur saya. Nah, begini ya, kalau bicara tentang mental, aduh, bangsa kita ini kalau menurut pelatih bola kita itu mentalnya harus terus diasah, harus terus dibentuk. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin karena sekian lama kita dijajah, jadi mental kita itu kayaknya selalu ada di bawah. Padahal saya percaya kita ini orang-orang Indonesia, kita ini orang-orang yang pintar-pintar kok. Kita ini orang-orang yang punya mentalnya itu mental pejuang kok. Ya, termasuk anak-anak Tuhan, kita ini punya mental yang luar biasa. Ya, buktinya apa? Indonesia punya mental pejuang. Buktinya apa? Kita mengalahkan penjajah pakai apa? Bambu runcing. Itu kan luar biasa. Jadi sebetulnya kita harus melihat diri kita, baik itu sebagai, sekali lagi saya bicara dari sisi manusia jasmani dulu ya. Seharusnya kita ini melihat diri kita ini sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Kita harus punya mental yang luar biasa, mental yang tangguh Bapak Ibu. Ya, jangan kita punya mental yang melempem. Ya, no, mental kita harus strong, harus kuat. Ya, kemudian di dalam juga yang namanya olahraga diperlukan juga yang namanya apa? Strategi. Strategi penting. Tetapi strategi juga akan bisa berjalan dengan bagus kalau fisiknya, kalau mentalnya itu mendukung. Makanya itu hari ini
pagi ini, saat ini, saya mau mengajak semua kita. Ayo, kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau kuat di dalam pertandingan. Haleluya. Nah, saya akan masuk sekarang mulai kepada sisi rohani. Kalau tadi saya berkata dari sisi jasmani, fisik, mental, strategi dari sisi jasmani, manusia jasmani kita. Tetapi di minggu kemarin juga saya berkata bahwa ada sisi manusia rohani kita juga yang harus diperhatikan. Yang harus terus dipupuk, dipelihara untuk bertumbuh kuat. Dan sekarang saya mulai masuk dari sisi manusia rohani. Ya, fisik, mental, strategi dari sisi manusia yang rohani. Yang pertama, fisik itu berbicara tentang apa sih? Nah, ya, saya katakan di situ, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar, ya. Fisik itu seperti bahan bakar yang akan membuat kendaraan kita terus melaju. Kendaraan itu maksud saya adalah hidup kita. Jadi kalau fisik kita kuat, ya, maka kendaraan manusia roh kita akan terus melaju. Semakin banyak persediaan bahan bakar kita, maka kendaraan kehidupanmu akan semakin jauh. Akan semakin jauh kuat melakukan perjalanan. Saat fisik kita kuat, kita ini sedang memiliki persediaan bahan bakar. Makanya di dalam suara pesan pastoral, ya, saya menyampaikan, saya sempat menyinggung sedikit tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Oh bukan, di dalam khotbah. Sorry, bukan pesan pastoral. Di dalam khotbah ibadah hari Minggu saya menyampaikan, saya menyinggung sedikit tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Masalah terbesar yang dihadapi oleh 5 gadis bodoh adalah apa? Mereka nggak punya minyak. Mereka tidak berjaga-jaga. Nah, saya mau katakan kepada setiap kita bahwa kita harus punya persediaan bahan bakar. Supaya apa? Supaya kita bisa terus berjalan. Di dalam manusia rohani kita bisa terus berjalan Bapak Ibu Saudara. Dan untuk itu diperlukan yang namanya latihan. Enggak ada lain. Diperlukannya namanya latihan. Karena latihan itu menjadi sangat penting. Katakan sangat penting. Yes, latihan menjadi sangat penting. Jadi dari sisi rohani yang saya maksudkan di dalam fisik itu adalah apa? Yang pertama, saat engkau menghadapi ketakutan, saat engkau menghadapi kekurangan, saat engkau menghadapi situasi yang tidak menguntungkan sekalipun, disitulah fisikmu sedang dilatih oleh Tuhan. Wow, hari-hari ini kita semua lagi terus dilatih. Saya sendiri lagi terus dilatih Bapak Ibu. Bahkan kalau ada di antara engkau yang sedang terpapar COVID-19, saya katakan engkau sedang dilatih oleh Tuhan. Dan latihan itu terkadang memang engkau harus menghadapi ketakutan, engkau harus menghadapi kekurangan, engkau harus menghadapi situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sempat menghadapi, terutama saya sebagai gembala, menghadapi situasi yang tidak menyenangkan bagi manusia saya. Kenapa? Karena satu kali ada satu jemaat kita yang terpapar COVID-19, 2 kali dia mengirimkan pesan kepada saya. Pak, saya titipkan anak-anak saya. Waduh, itu sesuatu yang bagi saya, ini bukan masalah titip anak ini. Ini masalah bagaimana nyawa, bagaimana saya harus terus menguatkan jemaat Tuhan. Ya, waktu kali yang kedua kondisi istrinya sempat drop. Saya di WhatsApp, waduh saya bingung apa yang harus dilakukan. Saya telepon beberapa orang-orang yang saya kenal. Ya, saya minta tolong ini begini-begini. Semuanya nggak bisa karena satu sisi rumah sakit penuh, ambulans juga nggak bisa, oksigen cari juga sulit pada waktu itu. Tetapi justru disitulah ternyata memang kita ini dilatih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk fisik kita kuat, fisik roh kita kuat. Karena justru fisik roh kita akan kuat. Kalau apa? Kalau kita menghadapi itu tadi. Makanya itu saya mau kuatkan kepada semua
jemaat Tuhan, baik itu yang ada di GBI Rock Citra Raya ataupun yang ada di gereja-gereja yang lain ketika engkau bergabung ataupun juga nanti mengikuti ibadah ini secara siaran ulangnya. Saya mau katakan, engkau harus tetap kuat ketika engkau menghadapi situasi-situasi yang gak mengenakan sekalipun. Kalaupun hari ini engkau sedang terpapar COVID-19, engkau harus tetap kuat. Yes, ada banyak orang yang teriak juga. Saya kenal beberapa pengusaha. Salah satu pengusaha dia curhat sama saya. Pak, sekarang nih kita keluarin 50 juta. Wah, gampang banget ya dia bilang. Pak, sekarang nih keluarin 50 juta itu rasanya gimana Pak? Ya, tadinya kita punya tabungan 500 juta. Kita bisa tenang Pak. Sekarang situasi kayak gini, kalau uang terus keluar, kita juga lama-lama pusing loh Pak. Dalam hati saya, lu punya 500 juta kayak gitu lah, kalau kita nggak punya ini gimana? Tetapi justru itu kesempatan untuk saya masukkan firman Tuhan kepada dia. Saya berkata, makanya Pak, hati kita itu harus kepada Tuhan, saya bilang. Justru ini latihan supaya fisik rohanimu kuat. Karena dia mulai khawatir. Dari 500 juta, kurang 50 juta, kurang lagi. Karena kan situasi, saya mau berkata, ya bagian kita mendukung pemerintah, tolong please. Tetapi saya juga harus katakan, kalau ada yang bertanya kepada saya, Pak kira-kira nanti tanggal 20 itu sudah selesai nggak Pak PPKM darurat? Aku harus berkata, nggak tahu. Semua tergantung Tuhan pastinya. Tuhan maunya apa, tapi jangan lupa yang kedua juga tergantung bagaimana kita mau mendukung pemerintah kita. Tugas kita mendukung. Saya tadi bicara ngobrol-ngobrol sebelum ibadah dengan Pak Pendeta Gary ini. Ya, semuanya kembali kepada kita bagaimana kita menerapkan prokes ini loh Bapak Ibu. Makanya hari ini kau lihat ibadah kita udah ngurangi banyak ini. Ya, single fighter tuh si Barney tadi itu ya. Kau lihat sendirian dia. Semuanya dirapel jadi satu bahasa saya. Karena memang kita juga mengurangi orang. Tetapi saya mau katakan situasi ini tidak boleh membuat kita down. Situasi ini tidak boleh membuat kita menyerah. Justru situasi ini akan melatih fisik rohani kita. Katakan amin. Untuk melatih itu saya ulangi. Melewati ketakutan, situasi yang tidak menyenangkan, kekurangan. Tapi jangan lupa juga yang kedua. Karena saya melihat untuk poin yang kedua ini, banyak orang melupakan. Fisikmu akan terlatih, akan kuat juga. Yang kedua, ketika engkau menerima pengurapan, engkau menerima impartasi yang daripada Tuhan. Wow, saya percaya pengurapan Tuhan, saya percaya impartasi Tuhan. Walaupun bagi beberapa orang, mereka mulai meremehkan impartasi, mereka mulai meremehkan pengurapan. No, itu ada tertulis dalam Alkitab. Kalau semuanya kita cuma ngandalin pengurapan itu memang salah. Tetapi jangan kemudian kita berpikir bahwa semuanya itu kita mampu melakukan. Kita perlu pengurapan, kita perlu impartasi Bapak Ibu. Karena ketika kita mendapatkan pengurapan, ketika kita mendapatkan impartasi, itu semua sumbernya dari Tuhan. Diimpartasikan kepada kita melalui hamba-hamba Tuhan. Jadi jangan anti sama yang namanya pengurapan. Jangan anti yang namanya impartasi. Karena itu penting. Alkitab banyak mencatat ayat-ayat Bapak Ibu. Ya, ketika pengurapan itu diberikan, para rasul-rasul itu mulai berani memberitakan Injil damai sejahtera. Karena apa? Karena pengurapan. Hari-hari ini gereja, kalau kita nggak hati-hati, kita mulai menurunkan standar kita di dalam Tuhan. Makanya gembala senior kita minggu yang lalu mengingatkan bagaimana kita harus menghormati ibadah. Ya, kita harus menghormati ibadah. Tolong. Ya, saya pernah sampaikan ya bagaimana teman saya seorang gembala juga pernah sharing kepada saya. Dia dapat informasi, masa ada jemaat di tempatnya dia beribadah, pakai celana Superman. Astaga Tuhan Yesus. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya percaya di GBI Rock Citra Raya tidak ada dan semua jemaat juga pasti tidak ada. Ayo, ya jangan remehkan yang namanya pengurapan. Ya jangan turunkan standar kita, jangan turunkan. Ya kita harus hormati dia.
Kita tetap harus taruh dia di tempat yang pertama, menghormati dia. Kalau engkau ibadah, beribadahlah seperti engkau datang ke gedung gereja. Ayo Bapak Ibu, ini menjadi sangat penting ya. Kemudian saya akan lanjut. Ya, yang pertama tadi fisik, yang kedua apa? Mental. Wah. Mental ini berbicara tentang apa? Bagaimana engkau melihat dirimu di hadapan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, mental. Ini berbicara bagaimana kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita melihat diri kita seperti belalang? Atau kita melihat diri kita sebagai seorang warrior, pejuang? Saya jadi teringat kisah tentang 12 pengintai. Bilangan 13 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bilangan 13 ayat yang ke-33. Ya, 10 pengintai berkata bahwa kita ini seperti belalang. 10. Tetapi yang 2 berkata lain. Tapi saya akan bacakan dulu Bilangan 13 ayat yang ke-33. Dikatakan 10 orang itu berkata, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Nah, perhatikan ini. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu, mental kita hari-hari ini harus tetap terus kuat. Saya mulai masuk dari sisi rohani loh ya. Ya, bagaimana engkau melihat dirimu di hadapan Tuhan? Kalau engkau melihat dirimu, aduh, gua ini cuman orang yang berdosa. Gua ini gak mampu. Gua ini cuman ya tinggal di rumah yang lu lagi. Gaji juga cepat habis dan seterusnya. Kalau kita cuman bisa mengasihani diri, saya mau katakan, mentalmu masih belum kuat. Haleluya, haleluya. Saya mau katakan mental kita harus kuat. Milikilah mental seorang warrior, seorang pejuang. Yes. Sayang, 10 pengintai berkata, kita seperti belalang. Bayangin. Saya nggak pernah mengukur, mungkin ada yang pernah mengukur kira-kira besarnya belalang itu seberapa ya. Saya nggak pernah ukur itu. Yang saya tahu kecil lah pokoknya. Saking kecilnya kalau diinjek, modar. Saya mau katakan engkau bukan belalang. Engkau bukan belalang, engkau warrior. Engkau warrior. Buat engkau yang mulai menyerah, engkau mulai mengibarkan bendera putih. Karena mana mungkin Pak bisnisnya bisa berhasil. Engkau mulai menyerah karena engkau mungkin sedang terpapar COVID-19. Engkau mulai kibarkan putih. Dengar hari ini, engkau bukan belalang, engkau warrior. Berjuanglah. Berjuanglah. Beda dengan yang 2 orang. Yang 2 orang ini luar biasa ini. Saya pernah saksikan ya sebelum saya masuk ke poin yang ke 2 orang ini. Kalau mau bicara diri kita, saya melihat diri kita ini sebagai belalang, gereja kita ini sebagai belalang yang kecil, yang gak bisa apa-apa. Maka saya harus katakan, 2 bulan setelah COVID melanda bangsa kita, mungkin gereja kita udah tutup. Gereja kita udah habis mungkin. Tetapi setiap saat saya selalu berseru kepada Tuhan. Saya pegang apa yang gembala senior katakan. Pelayanan milik Tuhan. Tuhan yang tanggung jawab. Saya berseru kepada Tuhan. Makanya ketika masa seperti ini saya gak pernah minta-minta sama jemaat buat gereja. Enggak. Doa saya cuma apa? Tuhan berkati gerejamu. Lindungi gerejamu, umatmu. Pelihara mereka supaya mereka bisa menjadi saluran berkat. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa melewati. Saya nggak boleh melihat gereja kita sebagai belalang kecil, tapi saya sedang melihat gereja kita, kedutaan besar ini, yang merupakan kedutaannya Allah Bapa ini, adalah seorang warrior yang luar biasa. Saya akan masuk di 2 orang itu, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb.
Bilangan 13 ayat yang ke-30. Ini luar biasa. Haleluya. Dikatakan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Tuhan. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Haleluya, ini warrior. Ayo kita terus maju Bapak Ibu Saudaraku. Warga kerajaan Allah, cinta kepada Tuhan terus bergelora. Ayo terus maju. Terus maju. Kita pasti bisa mengalahkan situasi yang tidak menyenangkan ini. Kita pasti bisa mengalahkan situasi COVID ini. Kemarin jam 6 sore, saya menelpon salah satu jemaat kita yang memberi info kepada saya, Pak, saya terpapar COVID. Saya telepon, saya doakan, saya layani perjamuan. Saya cuma mau katakan, COVID-19 tidak akan pernah bisa mengambil nyawamu, kecuali Tuhan yang mengizinkannya. Yes, kalau memang Tuhan mengizinkan engkau meninggal karena COVID, ya karena itu Tuhan mengizinkan. Bukan karena COVID-nya. Haleluya, jangan takut. Kalau hatimu senantiasa terus melekat kepada Tuhan, engkau taat betul-betul menjalankan instruksi pemerintah. Ya, tolonglah. Kalau disuruh diam di rumah, ya diam di rumah dulu lah. Kecuali memang ada hal-hal yang penting. Saya ini suka kuliner. Salah satu yang buat saya berat adalah ketika saya nggak bisa kuliner. Salah satu loh ya. Sampai tadi malam saya bilang sama istri saya, Inta aku pengen ini dong. Istriku cari di Mister Pencarian atau alias jasa pengiriman. Nggak ada di dekat sini, adanya jauh-jauh. Saya bilang ya udah nggak usah. Saya cuma mau katakan, ayo kita pasti bisa kok keluar sebagai pemenang. Ayo kita harus mengalahkan. Seperti Yosua dan Kaleb, dia berkata kita akan mengalahkan mereka. Yes. Tapi jangan kemudian engkau nggak pakai masker, engkau jaga jarak, engkau nggak taat prokes, itu namanya cari mati. Tapi kalau engkau sudah jaga jarak, engkau sudah pakai masker, engkau sudah jaga prokes, kalaupun engkau masih tetap kena, ya nggak apa-apa, dihadapi. Percayalah engkau akan sembuh. Percayalah engkau akan sembuh. Saya bersyukur beberapa jemaat yang terkena sudah melewati fase-fase kritis mereka. Oh Tuhan, terima kasih. Saya sampai siapin APD di rumah sekarang. Saya siapin APD di rumah. Saya bilang Tuhan, aku nggak mau cuma doain mereka. Kalau memang aku harus turun ke mereka, saya akan turun ke mereka. Tapi ya nggak mungkin kemudian saya nggak pakai APD kan. Saya telepon salah satu pengusaha yang memang saya tahu dia usahanya ini. Saya bilang, tolong dong kirimin saya APD. Saya bilang, dikirimin ke rumah. Jadi nanti satu kali jangan kaget kalau engkau melihat gembalamu turun pakai APD lengkap gitu ya. Tetapi saya mau katakan kita pasti keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Yang terakhir adalah apa? Strategi. Strategi. Strategi ini bicara tentang apa? Banyaklah duduk di kaki Tuhan. Banyaklah duduk di kaki Tuhan. Banyaklah punya hubungan yang kuat di dalam kerohanianmu hari-hari ini. Pengusaha yang tadi saya sampaikan itu, yang punya tabungannya 500 juta itu. Saya katakan kepada dia, hubunganmu harus kuat. Yo Pak. Mau ngandalin apa lagi? Kita nggak bisa ngandalin harta kita kok. Mau ngandalin apa? Koneksi, kita nggak bisa kok. Ada banyak orang yang kaya raya, mereka ditolak ke masuk rumah sakit karena apa? Penuh. Pak Gary ini lagi bergerak memang di bidang medis. Dia kerja di salah satu rumah sakit yang ada di bangsa kita. Dia sendiri mengakui penuh. Bukan berarti tidak mau, penuh. Nah kalau udah penuh mau apa lagi? Lu mau keluarin 1 M supaya lu bisa masuk, juga gak akan bisa.
Siapa yang kita andalin hari-hari ini? Cuman Tuhan, cuman Tuhan. Strategi bicara tentang apa? Hubungan kita sama Tuhan. Makanya itu ya jangan remehin ya, doa, pujian, penyembahan. Hari Senin kita ada prayer night, hari Selasa kita ada kingdom worship. Itu bukan karena saya kurang kerjaan, enggak. Justru di tengah-tengah situasi COVID ini, yang cari saya, yang cari istri saya itu bukan cuma jemaat Tuhan di sini. Orang-orang yang kami kenal, mereka cari kami, mereka minta didoakan, mereka minta dilayani by phone dan seterusnya. Tetapi kenapa saya tetap buat Senin, Selasa? Karena saya tahu itu kekuatan kita, Bapak Ibu. Makanya ayo, hari Senin, luangkan waktumu untuk prayer night. Hari Selasa, luangkan waktumu untuk kingdom worship. Maaf ya, karena saya mau mengajak semua kita, ayo keluargaku. Strategi ini penting. Tetapi juga strategi selain bicara tentang hubungan dengan Tuhan yang tadi sampaikan. Strategi ini juga berbicara tentang apa? Kita harus banyak belajar. Banyak belajar. Supaya kita semakin ngerti. Supaya kita semakin terbuka untuk hal-hal. Situasi seperti ini saya juga belajar bagaimana isolasi mandiri. Supaya saya bisa apa? Bisa membantu jemaat. Ketika mereka isolasi mandiri. Itu juga bicara strategi. Mari saja kita bagi berdiri bersama. Waktu saya sudah sangat sedikit sekali. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih. Saya berdoa dan saya mengajak kita semua. Ayo, kuatlah dalam pertandingan. Kuatlah dalam pertandingan. Ora bayi. Ora basyata kaya rabaya. Ora basyata kaya rabaya. Ora bayara basyere. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku harapkan selain Kau, Yesus. Percayalah ketika engkau perjamuan kudus ada kuasa. Buat engkau yang sedang terpapar COVID-19, percayalah ketika engkau memakan roti dan juga meminum cawan ini, ada kuasa, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi. Dan aku mengimpartasikan pengurapan dari tempat yang Allah yang maha tinggi. Aku melepaskan pengurapan turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari pegang roti itu. Percayakah engkau bahwa roti yang kau angkat, yang kau pegang itu adalah persekutuanmu dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Korabasyata kaya rabaya. Korabata kaya rabaya rabaya rabasyete kerebete kerebeta kaya. Percayakah engkau bahwa cawan yang kau angkat ini adalah persekutuanmu dengan darah anak domba Allah? Amin. Minumlah itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai. Tapi firman-Mu itu akan terus bekerja. Roh-Mu akan terus bekerja. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyembuhkan kami, menguatkan kami, membebaskan kami, mengarahkan kami. Dan ada pengurapan yang kami terima, ada impartasi yang kami terima. Sebentar kami akan menabur bagi persembahan umum dan juga bagi pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita tetap terus menabur bagi Tuhan. Karena saya percaya di tengah-tengah masa apapun juga, taburan kepada Tuhan tidak boleh berhenti.
tabur yang terbaik yang bisa kau berikan. Bukan mengenai jumlah, tapi bagaimana ketaatan kita, cinta kita kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa memberkati setiap umat-Mu yang menabur hari ini. Pelihara mereka seperti Engkau memelihara hamba-Mu. Lindungi mereka seperti Engkau melindungi hamba-Mu. Apa yang kami tabur tidak akan sia-sia, akan kembali berlipat-lipat kali ganda. Sekarang mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan nyata dalam kehidupanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.